Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Duo Etnik. Tatikun. Ya pun. Ini coba dulu lah. Ya. Kita sudah kayak di TV-TV itu. Kita sudah social distancing. TV-TV itu belum ngomong langsung dibuka itu kalau di Enggak boleh jangan. Oh iya, yang lain lah. Oke. Itu lain lah pokoknya. Ya, selamat malam. Semua anggota Semua Tanjung anggota Bintang, ya. khususnya Tanjung Bintang, Tanjung Sari, kemudian di Mergo Mataram, Jati Agung, Natar, Kali Anda, Pala. Sidomulyo. Pokoknya ada 17 kecamatan di seluruh Kabupaten Lampung Selatan. di- Selamat malam seluruh anggota Tanjung Bintang, dan juga tak lupa kita sapa-sapa juga yang ada di luar negeri, Ada di Hong Kong, Singapura, Makau, Korea, Jepang, Arab Saudi, kemudian yang terakhir Taiwan. Australia juga. Oh, ada Australia. Ada. Besok dulu pun Australia Oh, loh, gitu. Bro. Gimana Tommy? Oh, iya, Iya, saudara kita. Saudara kita dari desa. Iya, dari Australia. Selamat malam semua yang ada di seluruh dunia. Boleh. Ya, mudah-mudahan kita Info Tanjung Bintang selalu menjangkau ke semua negara-negara yang ada di dunia ini. Amin. Malam hari ini kuisnya itu Ya. pesertanya sekitar 350-an. Iya. Tetapi yang menjawab dengan benar itu hanya sekitar 100. Ini kerjanya admin muda ini. Bukan, sebenarnya kuis itu biar kita berlatih logika. Bener sekali. Jadi kita itu untuk hiburan. Iya, betul. Jadi biar ada tantangannya lah. Ya kalau emang nggak bisa jawab, buka aja Mbak Google. Iya, ya cari-cari informasi lah. Kalau nggak tanya Pak Guru Matematika waktu SMP kemarin lah. Apa men soalnya Lalu yang pertama adalah jumlah angka 2 dari bilangan 1 sampai 100 itu ada berapa? Ada berapa Min? Mungkin ada teman-teman. Iya, jawabannya itu ada 20. Contoh nih ya. Contoh, itu kami. Dua. Terus berapa lagi? 12. 20. 20. 22. 21. 2. Oh, 2. 2, Ini 1. kejebaknya di sini. 2 itu dihitung 2. Nah, ini banyak kejebaknya. Nah, kenapa ini kok dihitung 2? Secara ilmu matematikanya? Enggak, kan ini pertanyaannya kan berapa angka 2 dalam bilangan 1 sampai 100. Angka 2 bilangan 1 sampai 100. Iya, jadi kan kadang orangnya punya 21, 22, 23, 24. Nah, 22 ini kan ada 2. Nah, ini yang enggak kehitung. 20 sendiri. 20, 21 kan 2-nya tuh. 21. 22. 2-nya ada 2. Betul sekali. 22 terus 23, 24 dan seterusnya. Pokoknya jumlahnya ada 20. Kalau nggak percaya hitung lagi lah pokoknya. lagi ya. Jadi teman-teman yang ada di sana yang bertanya juga, kok sekarang kok aneh-aneh soalnya? Iya. Ya, bukan aneh. Semua itu untuk Penyegaran, juga, sebenarnya untuk penyegaran dan juga biar kita nambah refreshing lah. Karena soal sekarang ini memang menyangkut dengan narasumber kita. Gitu. Ya. Otomatis kita sangkut juga. Terus Pertanyaan kedua. yang kedua. Jadi biasanya kita menanyakan siapakah bintang tamu malam hari ini. Iya. Tapi ternyata enggak. Yang kita tanya adalah tema pada malam hari ini. Temanya. Jadi bukan bintang tamunya tetapi temanya. Temanya. Itu banyak juga yang salah. Mumet yo mut Satu jawaban salah itu di Ya. pas salah semua itu udah berapa. Berarti beberapa anggota salah semua Banyak akhirnya yang Min, salah ya. tadi. Makanya Iya. kita bantu tadi dengan ada status. Ya, enggak apa-apa lah. Kita bantu. Terus yang ketiga sponsor kita malam hari ini adalah Toset Bapi. Selamat malam Selamat buat malam buat Mbak Mas Acong. Mas Acong dan Mbak Pink. Mbak Pink. Terima kasih Anda sebagai Ya. sponsor tetap beberapa kita. kali jadi sponsor. Beberapa kali. Terima kasih. Pokoknya Mudah-mudahan ini usahanya semakin maju, makin maju lancar berkah. berkembang, berkah. Tentunya untuk Ibu Tanjung Bintang juga, Min. Pokoknya support banget lah. Support banget, terima kasih. Terima kasih ya Mas Acong, Mbak. Jangan kapok, besok jadi sponsor lagi. Ya. Ngarep. Tapi memang mau katanya. Mau, insya Allah, mau, insya Allah. Sponsor tetap. Iya. Oke, kita menyingkat waktu. Hari ini Kira-kira di sebelah kita ini ada siapa? ini Mbak biasanya Santi. kita itu pejantan. Pejantan Biasanya. sekarang luar biasa nih. Kita Sekarang panggil kita masih muda, kemudian cantik, pintar. Bintang. Iya. Uang Tanjung Bintang. Orang Tanjung Bintang. Apalagi. Dan memang profesinya sangat jarang ya. Artinya memang sebagai psikolog itu di Tanjung Bintang sendiri sangat jarang sekali. Sangat jarang, sangat jarang. Makanya kita undang supaya pertama berkenalan, Ya, yang betul. kedua menjelaskan tentang apa sih sebenarnya Apa sih psikolog. Apa Apa sih kok nganu ini stres-stres, Iya. apa hanya di orang gila aja yang Yang dipikirin. dipikir. Kalau kita rongset enggak. Iya.
Gitu. Nanti kita tanyakan mungkin langsung saja kita perkenalan dulu Mbak siapa, perkenalan. Oke, saya Lahir kapan, tinggal di mana, Iya, sekolahnya dulu di mana. Ya. Bisa diceritakan. Monggo, Mbak. saya copot tinggal Ya, silakan. Kira jaga jarak ya? Ya, kita Sudah jaga sama. jarak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau nama kayaknya sudah ada di flyernya Mas ya. Ya, tapi enggak apa-apa. Mas Blenggur mungkin lupa lagi. Iya, lupa. Oke, nama saya Rizka Puspitasari. Terus kalau alamat tadi di Tanjung Bintang ya. Ya. Tepatnya di Desa Serdang. Kalau RT-nya mungkin dusunnya RT 8 RW 01 kalau nggak salah. kalau enggak salah. Ya, jadi pokoknya nggak jauh dari Belakang Polsek, balai desa. nah belakang balai desa gitu. Tahu lah gampang Sangat mudah ancar-ancarnya. dicari. Nah, terus Terus apa lagi tadi? lahirnya, Mbak? Lahir ini tempat ya. Ya, tempat. Kalau lahir di Kalianda, masih di Lampung juga, Oh. tapi bukan di Tanjung Bintang. Terus Nah, apa lagi? sekolah di mana? Ya. Terus pengalaman. Tahun lahir nggak siapa? jadi ya? Tahun lahir, oh, tahun lahir. Oke, mungkin Terus sekarang tebak-tebakan. statusnya apa? Masih Single. single atau double? Kan Bukan ada. status kerja ya ini ya. Oke, kalau tahun lahir masih muda banget. Lahir tahun Masih generasi Y. Oh, iya. Lahiran tahun Tahu nggak generasinya? Enggak. Biar ada generasi generasi ada milenial, generasi baby Y. Nah, boomer. sana aku sudah tua ya. Nanti kita Masih bilang. muda loh Mas Bambang. Iya, Oke, keren. lahir tahun 92. 92. Jadi tebak-tebak muda usianya banget masih 21 tahun lah ya. Masih produktif. Jadi iyain aja lah ya 21 tahun. 21 tahun, enggak juga. Saya nikah 24 tahun, Mbak. Oh gitu. Iya. Istri saya 22. Ya setahun lagi nikah. Ini enggak 21 deh ya. Gimana? 21. Baru 21. Baru. 21. Ya kalau lahir 92 masa ya 21. Iya. Ayo tadi kuis matematikanya gimana? Tipu juga. Ini kan harus sekolah kalau matematika aku sih. Ini ahli matematika. Ya, terus Mbak. Terus. Oke. Jadi nanti dihitung sendiri ya, karena nggak Ya. enak juga nyebutnya. Pokoknya lahir 92, terus apa lagi tadi ya, Mas? Pengalaman organisasi atau sekolah. Sekolah ya. Sekolah dulu, terus. Nah. SD-nya di mana? Karena dari Tanjung Bintang, saya sebutin sekolah dari Tanjung Bintang dulu ya. Ya, SD-nya di SD-nya, mana? OTK-nya dulu, OTK-nya di TK Dharma Wanita. Sudah. Jadi mungkin ada siapa tuh ada guru kuliah kan Iya. ya. Dulu kalau ada maunya Terus masuk TV loh. SD-nya TV ya. YouTube. TV Tanjung Bintang. Lokal. Amin Ya, ada kan nanti ya. terus SD Negeri 1 Serdang. Serdang. Terus SMP-nya deket sini, SMP 1 Tanjung Bintang. Satu lah. Alumni Tiga. anak-anak saya. Iya, kita satu alumni enggak? Enggak. Enggak. Dulu enggak ada. Dulu enggak ada. Kalau kita alumni. Kayaknya alumni. generasinya agak beda ini. Agak beda. Beda banget. Yang muda sama admin muda. Iya, betul. Kayaknya kita beda generasi, kita masih Y, mungkin sudah X. Terus Oke, terus SMA-nya saya di SMA BPK Penabur Bandar Lampung. Terus Lanjut S1 kuliah lanjut ke kuliah Jogja. di Jogja di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta S1. Wadi. dulu Wadi. saya sebelum UMS itu larinya ke Ahmad Dahlan dulu. Oh, terus kenapa nggak Tapi jadi? saya nggak, terus saya lihat, waduh, bapak saya orang Solo, saya balik ke Solo aja. Oh gitu. Akhirnya masuk UMS. Nggak jadi satu almet kita ya. Enggak. Terus Terus Satunya lanjut di Ahmad Dahlan. ambil jurusan apa itu, Mbak? di psikologi, Mas. Oh, psikologi juga, psikologi. Terus Psikologi, terus lanjut S2 dan profesi di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UII. S2-nya di hapus buat Mbak. kita masih muda. Ada cita-cita. Kan lu selama kuliah itu ada organisasi yang diikutin, Mbak? Ya. Kalau saya tuh bukan anak organisasi sih, Mas. Jadi dulu Oh, sebenarnya sama banget sama saya. sebenarnya kuliah saya tuh kuliah main kayak gitu. Tapi kuku kuliah pulang kuliah pulang. tapi jangan ditiru. Waktu di S2 agak menyesal, barulah mengejar organisasi di situ. Oh, ternyata organisasi. Tapi pentingnya Penting organisasi. banget iya. Jadi baru berorganisasi itu di S2 dan itu kayak ikut-ikut apa ya? Job-job proyek-proyek dosen kayak gitu. Wah, itu mau udah ada duitnya kalau Ya, sambil organisasi menyelam minum kayak air. gini. Ya. kalau biasa Itu dia. Berdarah-darah kita demo. Itu dia kan. Oke, apalagi udah, Mas. Nah, udah sekarang kegiatan aktivitasnya sekarang. Kalau saat ini ya karena tadi profesinya psikolog itu. Tapi kalau psikolog kan memang biasanya ada yang buka biro dan ada yang freelancer. Jadi kalau freelancer itu biasanya ikut dengan lembaga gitu. Jadi asosiat. Nah, jadi kalau misalnya biro itu atau lembaga itu punya proyek, siapa psikolog yang bisa terus join di situ. Biasanya kesehatan dengan siapa? Kalau Apakah di- psikolog-psikolog semua atau Jadi kalau di Lampung ini yang saya ikut itu di Unila. Jadi CCID-nya Unila mungkin Mas Edi tahu.
Jadi di situ banyak psikolog dari Lampung yang bergabung di situ. Jadi kalau misalnya ada proyek kayak asesmen, kayak kemarin kan lagi mau pilkada ya, Ya. jadi kayak tes psikologinya gitu. Terus ya seleksi-seleksi yang lainnya lah gitu. Nanti butuh berapa psikolog, terus nanti kita dikontak kayak gitu. Siapa yang bisa di jadwal tersebut. Terus gini Mbak Rizka, mungkin teman-teman kita terutama anggota Tanjung Bintang ini bingung tuh, psikolog itu sebenarnya apa arti di psikolog itu? Ya, Mungkin yang mereka tentang apa gitu. tentang apa? Ini mereka kan bertanya apa sih duet itu manggil psikolog itu mereka belum tahu. Nah tolong dikasih gambaran tuh apa sih sebenarnya arti psikolog itu apa? Jadi sekalian Dan keseharian itu apa aja? Oh ya, jadi sekalian aja yang promosi nih ya. Ya, Siapa betul. tahu, Silakan, siapa silakan. tahu nanti ada yang masih galau, masih SMA mau masuk jurusan apa ya. Nah, Siapa tahu iya. tertarik masuk psikologi gitu. Iya. Karena biasanya banyak kayak kebetulan saya juga mengajar di prodi akuntansi dan bimbingan konseling, dan ternyata sebenarnya mereka tuh banyak yang tertarik tentang ilmu psikologi. Psikologi. Gitu. Sebenarnya banyak yang tertarik gitu. Jadi sering salah kaprahnya itu saya kalau ketemu orang Ya. nanya kuliah apa Mbak psikologi? Oh bisa baca saya dong, pasti kayak gitu. Padahal kan ya Dikira anu apa nah? dukun, Aduh, sekarang nih apa paranormal. apa kalau di hipnotis dikira ada tahu Oh. hipnotis dia begini. Padahal kan ya kalau bisa baca saya kan nggak ada tulisan di mukanya gitu, Iya. gimana bacanya gitu. Jadi sebenarnya bukan profesi yang bisa baca. Saya cuma ketemu Mas Teddy, tebak saya orang gimana ya nggak bisa. Nggak bisa. Sama kayak kalau kita datang ke dokter, tebak dok saya sakit apa Sakit kan apa? nggak mungkin gitu kan. Iya. Pasti kan harus diperiksa dulu. Jadi kalau misalnya mau tahu perilaku orang ya diperiksa dulu. Jadi psikolog itu apa sih? Jadi ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Perilakunya ya. Jadi fokus ya, di teman-teman perilakunya. perilaku. Jadi kalau mau tahu orangnya gimana ya diperiksa dulu, diwawancara dulu, diobservasi dulu, ikut tes-tes rangkaian tes kayak gitu baru Oh, bisa ada tahu. tes-tesnya, Mbak, berarti, Mbak, iya, ya? ada psikotes namanya. Psikotesnya. Dan tesnya itu bukan melulu untuk ngetes dia sakit jiwa atau enggak melulu soal itu. Jadi enggak hanya berurusan sama orang stres. Jadi misalnya ada orang datang ke psikolog belum tentu dia gangguan jiwa. Bisa jadi misalnya mau tes IQ. Tes IQ. Terus bisa juga mau tes minat bakat untuk penjurusan. Biasanya di sekolah-sekolah itu suka ada datang psikolog gitu. Kalau di Jogja biasanya sudah terbantu sama kampus-kampus jadi kerjasama gitu. Iya, iya. Jadi biayanya lebih murah gitu. Terus nanti untuk saya tahu IQ-nya berapa gitu. Terus nanti penjurusannya gimana, minat bakatnya apa. Terus kalau di organisasi di industri gitu biasanya untuk seleksi karyawan. Oh iya. Oh, karyawan. Itu biar apa itu? Untuk tahu karakter. Jadi misalnya perusahaan A dia membutuhkan karyawan yang di bidang apa, membutuhkan karyawan misalnya di bidang misalnya di lab. Di lab kan nggak butuh orang yang suka berinteraksi gitu kan. Ya, jadi ya nggak perlu nyari orang yang pintar sosialnya gitu. Tapi kalau misalnya butuh orang yang kerjanya di bidang misalnya suka menyendiri. misalnya di front office gitu. Nah, jadi kan kita butuh orang yang ramah kayak gitu. Nah, nyarinya lewat apa? Tes tadi. Tes tadi. Terus nanti sudah selesai tes bisa lewat interview kayak gitu. Selama ini pengalamannya kalau yang konsultasi itu tentang apa aja biasanya kebanyakan? Karena kebetulan saya sendiri ngajar, jadi kebanyakan tuh mahasiswa sih. Jadi karena kan psikolog sendiri sebenarnya, nah itu banyak banget sebenarnya tentang cinta-cintaan itu banyak banget ya kan. Jadi kalau kan sebenarnya psikolog itu ada 3 bidang kalau di Indonesia. Ini sebelum itu. masuk tema ini kita ini masih panjang ini intronya. Temanya itu nanti ada nih biarin dulu lah. Jadi ada psikolog klinis, Ya. ada psikolog pendidikan, ada psikolog industri. Jadi Oh, psikolog ada klinis 3 itu yang sering ada di rumah sakit. Kalau di Rumah sakit jiwa maksudnya ya? rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, puskesmas. Oh gitu. kalau- Sekarang puskesmas memang sudah ada ya? Kalau di Jogja sendiri semua puskesmas sudah ada. Tapi Memang kalau di psikolog itu. Tapi memang sebenarnya seharusnya puskesmas itu ada karena nggak semua Harusnya penyakit ada. itu penyakit fisik ya. Iya, jadi ada juga kadang penyakit jiwa. kadang sudah ke poli umum diperiksa ternyata keluhannya bukan fisik. Jadi dirujuk ke poli jiwa. Poli jiwa. Iya. Oh. Segitu. Ini mestinya ya besok kalau Pak Bupati kita ngobrol sama Pak Bupati ya, Iya. kita sampaikan. Nah, itu kendalanya di Lampung SDM-nya masih kurang. Oh, kurang. Jadi kalau misalnya kita lihat profesi bidan, profesi guru Banyak. itu di Lampung Guru bisa berapa jumlahnya gitu. Iya. Tapi untuk psikolog sendiri jumlahnya masih bisa dihitung Oh, pakai seperti jari. kayak fisioterapi ya, masih kurang banyak. Iya, fisioterapi sama juga lah, masih ada kurang. Profesi-profesi yang memang jarang. Jarang. Karena memang di Lampung sendiri kan untuk kuliah psikolog sendiri belum ada. Belum ada jurusan Jadi namanya. baru ada untuk S1-nya. Dan sedangkan untuk jadi psikolog kan harus S2 dan harus profesi. Nah, itu baru ada di Oh, di Lampung sudah ada ya psikolog ya? S1-nya sudah ada. Dan memang masih baru-baru rata-rata. Terus tadi itu kebanyakan. Nah sekarang misalkan kayak anak muda sekarang itu kan benar-benar bunuh diri. Iya. Pengen merasa waduh Europeus nggak ada Tidak kuat, tidak puas, sudah nggak ada bermakna. bermakna lagi. Nah itu apakah memang kecenderungan anak-anak kita atau anak-anak muda sekarang itu lemah? Bahasanya lemah lu.
Dan ini sih Mas, memang masih tanggal berapa ya saya lupa, tapi masih di bulan September kalau nggak salah, itu memang kita itu sedunia memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Oh, ada tuh. Ada. Itu karena bisa jadi dari drakor Ya, atau banyak film banyak ya? Maksudnya faktor bukan drakor sebenarnya. aja ya, Ya. film-film tertentu. Banyak faktor sih, bisa Banyak karena melihat ada contoh film bisa. Terus kayak film apa sih yang waktu itu yang kayak Joker gitu kan juga Oh, itu iya, lumayan. psikopat itu ya. Terus yang lebih banyak lagi sebenarnya lingkungan gitu. Jadi dibentuk oleh Pengaruhnya pengaruh. Jadi dia punya masalah apa, kemudian lingkungan itu mendukung dia atau enggak. Dia dapat motivasi enggak. Jadi kan itu mengarahkan pikiran dia juga. Dia mau ngapain sih setelah ini? Ya udahlah aku nyerah aja gitu. Jadi makanya jadi lemah gitu kan. Artinya kalau misalnya imannya sudah lemah juga itu mempengaruhi juga ke Dan sana. memang agak ini sih hati-hati. Jadi ketika ada orang yang mau bunuh diri, dikurangi, jangan sampai bilang imannya lemah sih gitu, karena enggak Dia akan lebih ngedrop ya otomatis nggak ada ya, dia. hubungannya sebenarnya gitu. Jadi kayak beda. iman kan nggak bisa diukur gitu. Iya. Terus Mbak Rizka, kan banyak kan tuh kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari itu, saya pernah melihat ibaratnya laki-laki, anak laki-laki. Dulu dia tuh di SMP itu maaf ngomong agak ngonde. Ondek ya. Ngonde. Tapi seiring beberapa tahun berkembang, ternyata Jangan dia bisa gitu. gagah. Bukan pengalaman kan ya? Nah, bisa gagah itu faktornya apa? Ini apa karena pengalaman dulu? Dan itu sebaliknya. Di kecilnya tuh gagah, berani, temennya diajarin, dipukuli, begitu gedenya malah kebalikan. Itu faktor utamanya apa itu? Banyak di masyarakat kita itu. Pasti mereka punya pengalaman yang membentuk itu. Jadi ada pengalaman-pengalaman. Jadi misalnya pola asuh orang tua bisa, terus misalnya dia bermain sama siapa aja, tontonannya apa aja gitu. Nah, jadi sebenarnya hal kayak gitu tuh dipengaruhi lingkungan juga. Pengaruh utama itu lingkungan ya teman-teman ya berarti. Karena sebenarnya kalau ada namanya teori tabula rasa, jadi kan manusia itu terakhir sebagai kertas putih. Dia Ya, kosong, betul, tergantung betul. pulpennya itu mau dibentuk, Yang mau dibentuk ngebentuk pakai apa warna sih. apa, Jadi ya. emang peran lingkungan itu besar banget. Jadi orang jadi sesuatu itu sebenarnya ya karena lingkungannya membentuk dia tadi, termasuk pola asuh kan lingkungan terdekatnya dia. Terus lingkungan selanjutnya yang tetangga-tetangganya, teman-temannya gitu. Tapi itu bisa diobati ya. Misalkan kalau misalkan dia kan ngondek tadi itu ya. Itu apa bisa diobati secara psikologi ya. Jadi sebenarnya ada yang bilang ya itu nggak bisa sembuh total, pasti akan ada akarnya dan sebagainya. Tapi kalau kita mengacu pada setiap penyakit pasti ada obatnya kan, berarti bisa. Insya Allah pasti bisa Mbak. Tinggal tergantung niat nggak perubahan Tingkat si keparahannya, orang itu, gitu. kemudian bagaimana keluarga mendukung dia, lingkungan mendukung dia. Karena banyak juga, itu tadi kalau kasusnya yang ngondek tadi ya misalnya, Ya. orang-orang dengan gangguan jiwa, yang misalnya dia dirujuk ke rumah sakit jiwa, kemudian dianggap sudah sembuh, pulang kambuh lagi. Ya, Karena di betul. rumah itu tidak mendapat dukungan, masih dianggap orang gila, bukan dianggap orang yang sudah sehat. Ya. Padahal dari rumah sakit jiwa sudah Didukung nih, sudah balik lagi nih, balik udah lagi, ngerasa udah nyaman normal lagi, ibaratnya oke lah. bisa pulang. Tapi sampai rumah orang-orang masih ngejauhin, masih menganggap dia itu nggak waras gitu, masih memperlakukan dia nggak waras, cara ngajak ngobrolnya beda kan, kita pasti beda ya sama orang yang waras dan nggak waras. Dia langsung ngerasa kayak, kok aku masih diperlakukan kayak gitu, stres lagi, balik lagi. akhirnya emang Tertekan lagi. lingkungan benar-benar memang faktor utama. Jadi sebenarnya obat utamanya ya keluarganya sendiri. keluarga. Sebenarnya kalau keluarga sudah mendukung ya ibaratnya ya, ada juga, tapi lingkungan yang di luarnya belum tentu mendukung. Betul. Keluarga sudah susah payah nih mati-matian supaya menjaga ini, tetapi ketika keluar ternyata masih ada stereotip negatif lah ya. Iya, Ada- jadi memang kita dituntut untuk lebih empati lagi mungkin ya Mas. Iya. Tentunya mungkin ya masyarakat sekitar yang harus membantu. Stres itu ada berapa tingkatan sih sebenarnya? Kalau dibilang ada Coba kalau tingkatannya, muka-muka ini kira-kira Saya nih Mbak Rizka, saya teman-teman saya kalau stres tuh ngelihat dompet saya kok warnanya tuh cuma tinggal warna agak jujur Coklat-coklat. Tapi itu stres Mbak. Tapi begitu ada warna merah banyak terus baru Plong ya? gitu loh. Itu ciri-ciri apa sih Iya, sebenarnya gitu. kalau Ini sebenarnya apa? Gangguan apa ya? misalnya dikatakan tidak normal jika kondisi atau perilakunya itu kan sedikit orang yang mengalami. Jadi misalnya ada kurva ini normal, rata-rata orang ada di sini. Yang sedikit ini ada di ekstrem kiri, ada ekstrem kanan gitu misalnya. Oh, iya. Nah kalau yang mengalami itu banyak, ya berarti itu bukan gangguan, normal. Kalau orang nggak punya duit, stres itu kayaknya hampir semua orang. Normal aku berarti. Berarti enggak bukan gangguan berarti. Normal Kayaknya semua orang kayak gitu. Ada nggak Mbak grafik orang tidak normal gitu ada nggak Mbak? Lu boleh cari Google di jurnalnya gitu. Enggak bukan, ciri-ciri sekilas lah kita melihat dari sikap
sikapnya. Sikap. Oh, ini kayaknya ada kecenderungan dia stres stadium berapa. Oh, gitu. kalau untuk Atau kayak harus gitu, kita- ini sih Mas, kita nggak bisa sembarangan ngasih ciri-ciri gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau kayak di Google tuh sebenarnya banyak, tapi itu juga sebenarnya nggak bagus. Takutnya kita tuh langsung nyari-nyari, kayaknya aku deh. Terus kita mendiagnosa diri sendiri, Iya, yang betul. sebenarnya kita nggak kenapa-napa, terus kita cocok-cocokin, jadi Iya, kenapa-napa. Tapi saya selama gabung sama ini muda itu saya agak takut karena dia megang HP ya, megang HP begini, senyum sendiri ngapa? Waduh, ini jangan-jangan Nah, perlu ini kaitannya dengan Oke. tadi anak kita itu kan sekarang daring ya. Ya. Banyak sekali itu yang dipegang dikasih HP lah sama orang tuanya karena memang pertama pendidikannya kan mengharuskan atau mewajibkan seperti itu. Tetapi di sisi lain kan itu nanti akan berpengaruh di psikologisnya. Dilihat dari kacamata psikolog itu seperti apa? Oke. Efeknya. Jadi- Jadi tema kita pada malam hari ini. Jadi di tadi sana. kita agak random jauh banget Iya. ya. Ya, Lomba-lomba. ya biasa Mbak, biasa ibu tadi bilang begitu. Gak jelas. Nggak jelas. Nggak jelas, tau tuh lupa temanya gitu. Makanya Nanti, sudah ada kok, waktunya sudah tak kode. Ini baru temanya masuk. Saya kan tendang kaki, ya kan? Tema. Oke. temanya apa? Masuk Ya, nih. monggo. Oke, jadi apa dampaknya secara psikologis gitu? Ya, betul. Kalau sama sekolah daring ini kan mau nggak mau kita bakal di depan layar terus gitu. Betul. Saya yang hitungannya udah bukan anak-anak aja capek matanya ya kalau di depan layar sampai terus. lelah lah ibaratnya. Apalagi anak-anak gitu kan. Nah cuman kalau sebelum kita bahas ke dampaknya mungkin kita juga nggak boleh lupa pasti ada manfaatnya gitu kan. Ya. Ya. Ya kan pasti ada positif ada negatifnya. Kalau manfaatnya kan sebenarnya juga yaitu sumber informasi gitu Ya. kan. Sebenarnya itu dan ya kalau dilihat banyak negatif Berarti atau positifnya. tergantung dari kita orang tua bisa membatasi anak itu ya. Jadi prinsipnya itu kita mau mengendalikan gadget atau dikendalikan gadget. Oh. Nah, jadi Jadi itu pada orang tua berarti kan? ya kalau temanya adalah anak, siapa yang punya kendali atas anak? Oh, Orang gitu. tua. Iya, Kalau orang tua. temanya orang dewasa ya berarti orang Bukan, itu sendiri. artinya begini. Misalkan kita membebaskan ya, artinya membebaskan tetap dikasih jam, misalkan 2 jam nih, Pak. Oke. Ya. Itu apakah akan mengasih psikologis? Artinya apakah dia akan menjadi orang yang tidak peduli terhadap sosial, tidak peduli terhadap lingkungan, individualistik dan sebagainya? Itu mengarahnya ke sana atau enggak? Ya, jadi memang itu tadi kalau positifnya tadi sumber informasi dan negatifnya itu tadi karena kalau gadget itu kan sebenarnya juga sesuatu yang kalau kontennya itu menarik bisa jadi edik juga ya. Ya. Kita kayak ketagihan gitu. Tagih. Ketagihan gitu. Jelasnya kayak Oke, ketagihan nanti tak translate pakai bahasa simpel lah ya. Ini kampung kita ini. kampungan bisa ngomong bahasa itu. Jadi kan dibahas bahasa ini. Harus ditranslate langsung saya, kalau nggak translate bingung saya. Lupa, soalnya Sampai ini- rumah. Opo. Terus nggak mau ngomong apa. Soalnya ini alatnya udah canggih-canggih, saya berasa lagi di mana gitu kan. Oke, jadi benar banget tadi ya ada kalau secara psikologis kan berarti kita lihat ke emosi, sosial, perilaku. Sebenarnya kan ke biologisnya juga, fisik juga ya, Mas. Tapi itu ada yang lebih ahli lagi kayaknya kalau ke soal itu ya. Jadi lebih ke sosial, emosi, perilaku. Kalau ke perilaku itu kan kaitannya dengan perilaku itu kan kayak karakter itu kan sesuatu yang sudah terbentuk lewat kebiasaan. Nah, kalau kita terbiasa main gadget terus diem kayak gini kan juga itu berpengaruh juga nanti ke sosial kita. Terus perilaku kita juga jadi sama sosial itu kurang, terus kurang bergerak juga, itu kan juga nggak bagus. Terus secara emosi juga lebih membuat anak itu cenderung egois. Jadi dia lebih fokus ke dirinya sendiri, nggak peduli lingkungannya. Nah, jadi sebenarnya banyak anak-anak, apalagi kalau masih kecil udah dikasih. Nah, apalagi sekarang generasi sekarang ya lahir udah ngelihat gadget, beda sama kita dulu lahir belum ada gadget. Jadi mereka lahir udah kenal dengan itu. Jadi mau dibilang kita harus menghindarkan gadget dari anak-anak juga nggak bisa. Jadi kayak kita memang harus berdampingan dengan si gadget, kayak si pandemi sekarang kita harus berdampingan gitu kan mau nggak mau. Jadi gadget juga nggak bisa. Oh, anakku nggak boleh lihat HP nih, nanti kalau dilihat gini itu juga nggak bisa. Tapi kita gimana caranya anak itu kenal HP tapi tahu fungsinya. Ya. Nah, jadi Terus tips bagi orang tua supaya anak itu memang bisa apa ya ibaratnya terkendali lah ya ada penggunaan HP gadget ini. Karena kan pas dikasih kadang anak itu memang untuk belajar ya. Terus setelah itu banyak main game. Ya. Main Nah game itu lah. betul Nah, Mbak itu, Rizka. Jadi gimana tipsnya sebagai orang tua itu bisa mengendalikan supaya anak ini memang memahami bahwa ini ada waktunya belajar, ada waktunya main, ya terus kemudian dia dengan sukarela ketika sudah selesai di jam tertentu dia letakkan ya dia akan bermain seperti biasa gitu. itu anak-anak langka sebenarnya ya. Tapi ada. Gitu. Banyak. Jadi enggak maksudnya yang bisa mengikuti aturan Oh itu iya. ada gitu. Jadi Sama- misalnya dia main game, oke 2 menit lagi ya. Ya bener 2 menit ditaruh tuh ya ada. Tapi kan kebanyakan keluhan susah loh Mbak udah di kayak gitu itu tetap nggak bisa. Nah kan kebanyakan gitu. Jadi kalau ditanya tipsnya gimana? Selama ini udah nyoba apa aja. Gitu kan kadang belum nyoba apa-apa tapi udah bilang nggak bisa gitu. Terus
awal mulanya dia bisa terus main HP itu awal mulanya dari mana? Dari mana dia mengenal HP? Jadi kan dari sumbernya dari mana sih? Ternyata dari orang tuanya sendiri. Iya. Ya kan nggak mungkin dia beli HP sendiri. Iya. Jadi kita mau ngasih HP juga kan harusnya tahu nanti konsekuensinya apa. Artinya ada peraturan ya. Maksudnya jadi- konsekuensi, peraturan yang dibuat kalau misalkan main HP ya sekian, konsekuensinya sekian. Jadi kadang-kadang orang tua juga diikuti sih, orang tuanya juga Iya. nggak lepas dari Jadi HP. satu kasus Ya sebenarnya saya juga gitu sih kadang kalau udah nggak capek ya udahlah. Gitu. kayak Mbak Rizka ya, satu kasus kayak saya sih. Saya punya putra itu dia memang main gamenya luar biasa. Saya kadang-kadang sampai bingung untuk memberikan saran, memberikan bonus lebih lah untuk dia untuk berhenti. Tapi saat ini belum mau. Bagaimana sih Mbak langkah-langkahnya? Sebagai orang tua ini mungkin banyak teman-teman orang tua semua yang semerasa dengan saya, anak kita megang gadget, main game Harian. sampai maghrib sampai malam itu sampai kalau waktu. kita tegur marah. Ada nggak langkah-langkah untuk psikologis untuk menyadarkan mengurangi lah. bermain game? Berarti ini kasusnya udah terlanjur sudah kejadian. terlanjur nih. Jadi pertama kalau kita lihat ada yang namanya detox. Kalau Detox, orang pakai apa? krim wajah, Oh. terus di detox dia libur beberapa hari nggak pakai krim wajah gitu. Nah itu libur beberapa hari nggak pakai gadget. Bisa nggak? Bisa, susah banget memang. Tapi Susah, bisa. susah. Jadi kita ambil contohnya kayak orang-orang yang mau masuk pendidikan TNI misalnya, orang-orang yang anak-anak yang baru masuk pondok asrama misalnya gitu. Kan mereka juga tiba-tiba no gadget, bisa kan? Ya, Ya berarti bisa. Berarti balik lagi ke aturannya gimana? Jadi diperketat dulu aturannya gitu. Dia maksudnya puasa gadget paling enggak 3 hari. Jadi harus di ini ya. Kalau tidak mau Mbak, ada kata Ya. anak itu tidak mau. Berarti kan kita sebagai orang tua tidak punya kendali. Wah, itu juga. Ya yang mengendalikan kita orang tua. Kurang keras, benar udah keras saya. Kalau misalkan- Bukan di kerasnya. Jadi Apa itu Mbak? Nggak semua Langkahnya yang apa keras itu? itu. Menyelesaikan masalah. jadi kita perlu pendekatan. Anaknya usia berapa dulu gitu. Terus kalau anak yang sudah dewasa, remaja, anak-anak itu kan juga apa namanya? Tahapan perkembangannya kan beda gitu, Mas. Iya. Jadi misalnya kelas berapa nih? SMA. SMA itu kan remaja ya, terus SMP, Remaja. SMA itu masih Ya. dalam satu tahapan gitu. Jadi mereka tuh tertarik apa sih? Mereka tuh masih pada masa-masanya penasaran. Penasaran. Terus mereka juga senang berkompetisi. Jadi kayak nggak mau kalah sama temennya. Jadi Ya. ketika ketemu handphone di situ mereka mabar nih misalnya. Iya. Kan kayak kalau dia nggak main nanti diledekin temennya. Ya, Nah, ya, jadi kan betul. faktor-faktor itu juga perlu diperhatikan. Kalau kita tiba-tiba berhenti, efeknya dia nanti diejek temennya, kan kasihan juga gitu. Dan kita juga pertimbangkan nanti efeknya untuk dia apa. Apakah perlu diajak liburan Ya, atau bisa. untuk mengalihkan? Jadi atau salah mengalihkan? satu cara untuk nggak terlalu fokus ke gadget itu aktivitas lain. Aktivitas lain. Kayak kita zaman dulu nggak main gadget kan, mainnya yang lain gitu. Kelereng. Tapi kalau anak SMA sekarang nggak mungkin main kelereng gitu kan, Mas. Karet. jadi teman-teman Bapak Ibu yang memang punya putra putri mulai kecil sudah main gadget ya, mumpung masih kecil, tolong diberikan aturan-aturan. Iya, aturan. Ya, pokok aturan-aturan itu Kalau saya untuk, juga. untuk pembatasan ya. Jadi jangan sampai semakin nanti dini itu dewasa, akan semakin mudah, tapi kalau iya. sudah menuju remaja ini memang agak susah. Karena dia sudah terbiasa dengan habit dari dia usia berapa main gadget kayak gitu kan udah susah dilepas. Sama kayak orang ngerokok, mau berhenti ngerokok tiba-tiba kan nggak bisa. Karena Harus udah apalagi kurangi udah lama sedikit gitu. ya, Sedikit-sedikit sama gadget juga gitu, sedikit gitu. Jadi misalnya dia biasa main gadget 3 jam sehari. Jangan langsung tiba-tiba nggak boleh gitu. Jadi oke, sekarang kalau biasanya 3 jam, 2,5 jam. kurangin lah sedikit-sedikit. Berproses kira-kira dia bisa misalnya lagi dari 2 jam. Jadi pelan-pelan aja gitu. Bertahap lah ya, bertahap. Itu ada nggak sih penyakit karena gadget? Misal dari psikologis ya, misalkan dia karena sudah kecanduan, akhirnya dilepas misalkan, terus tiba-tiba dia kebayang, kepikiran, bengong dan sebagainya. Itu bisa nggak berpengaruh ke sana? Kalau menemukan langsung memang belum, tapi memang beberapa berita sudah ada. memunculkan itu. Tapi kalau gangguannya sendiri saya memang belum pernah menangani itu. Belum, Jadi kasus itu belum takutnya ada. salah Ya. ngomong gitu. Tapi memang kalau sesuatu yang berlebihan kan memang nanti Kurang baik. arahnya juga ke arah gangguan gitu. Jadi kalau gangguan itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat kurang atau sangat berlebihan dari kondisi umumnya. Iya, Jadi kalau itu udah berlebihan sekali ya memang bisa mengarah ke sana. Itu kalau misalkan dilihat dari gender, itu kebanyakan laki-laki atau perempuan ya biasanya ya? Tergantung ini sih Mas, tergantung konten yang dimainkan apa. Kalau misalnya game biasanya kan laki-laki. Game lah. Semua juga sih. Sekarang perempuan banyak. Nah, perempuan juga sekarang banyak, tapi mungkin mayoritasnya masih laki-laki. Betul. Laki-laki. Memang mayoritas laki-laki. Terus kalau sosial media, laki-laki juga main, tapi mayoritas biasanya perempuan kayak gitu. Jadi kalau datanya nanti cari sendiri aja di jurnal-jurnal gitu, karena kan data itu diupdate ya. Tanya cari sendiri coy. Mbak Rizka,
selain kasus-kasus anak gadget itu apa yang Sudah paling pernah banyak atau yang pernah ditangani Mbak Rizka? Kalau saya biasanya ke emosi. Emosi. Nah, jadi kalau dulu itu pernah kayak kasus-kasus ini sih tantrum dan ini banyak juga Tantrum sih. apa tantrum? Tantrum itu yang suka nangis ngamuk-ngamuk kayak tiba-tiba gitu. nangis tiba-tiba terus berhenti tiba-tiba Ya gitu nggak tiba-tiba juga, pasti ada pemicunya gitu. Tapi dia tahu-tahu nangis ngamuk, misalnya nyampe mukul-mukul atau banting-banting barang. Cakar-cakar gitu. Ya apapun itu, bahkan sampai menjambak, ngeludah dan segala macem. Banting. Jadi yang pernah saya temui juga waktu itu masih TK. Masih TK. Masih TK. Jadi Terus anak kecil ya. Bisa anak dewasa juga bisa. ya bisa. Ya tantrum itu. Ya nggak lihat ini lagi. Kalau orang-orang yang sudah memang Dan itu bisa terjadi di mana aja, di mana di tempat. mana aja siapa saja nggak ngelihat profesi. Pemicunya apa biasanya? Biasanya kalau itu kaitannya dengan emosi ada sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Atau pernah dia merasa pernah tersakiti terus inget misalkan tiba-tiba itu bisa jadi. Nah itu kalau orang dewasa itu kaitannya dengan kasus-kasus depresi. Jadi beda Mendekati kalau depresi tantrum ya. umumnya memang anak-anak gitu. ya. Kalau dewasa itu nangis tapi kan dia nggak yang Nggak terlalu dilihatin bener lah ibaratnya seperti anak. Kalau anak kan lebih ke mengurung diri biasanya. Tapi kalau anak-anak kan ditunjukkan karena dia mau orang lain tahu aku lagi ngamuk. Biar sesuatu yang aku mau itu tuh dapat gitu. Biasanya dia ngamuk untuk minta gadget. Dan itu sering banget, terus orang tuanya kalah, ya udah nih kasih daripada berisik, daripada nangis, kasih itu aja. makasih. Dan itu ya dan kalah. memang bener ya teman-teman semua, kesalahan orang tua sekarang ini termasuk saya, anak-anak itu ribut nangis rewel udah kasih HP berhenti. Nah inilah akhirnya Yang penting diam gitu. iya akhirnya diam, tapi tidak baik untuk anak-anak ternyata semakin besar. Jadi semakin dari kecil ya. dari Iya harusnya memang komunitas. dari kecil, dan sekarang malah lucunya lagi banyak orang tua yang anaknya dari kecil udah disodorin handphone dari Betul. bayi, Bener udah itu. di story. Dan ya mungkin wajar ya namanya seneng gitu kan, sorry, tapi kalau sampai over gitu kan, nah kita kan juga nggak tahu ya privasi anak, dia suka nggak sih sebenarnya di post di banyak orang kayak gitu kan, kita nggak Di tahu. media Nah, sosial terutama itu kan. Menyangkut media sosial ini kan. Apa itu? Kalau misalkan foto anak-anak kita itu ditampilkan di medsos itu sebenarnya berpengaruh nggak sih dengan kondisi psikologisnya anak ataupun orang tua itu sendiri? Ya kalau anaknya nggak ngeliat nggak tahu. Enggak, nanti kan ke depannya Oh, kan- nantinya. atau Pada bisa saat dia menimbulkan. gede, orang tahu. Iya. Rekam jejak digital. Ada rekam jejak digital. Rekam kita juga direkam nih. Mereka akan nanti mereka tumbuh di generasi apa, di era yang benar-benar lebih digital lagi mas. Bisa dibayangkan 10 tahun yang lalu sama Benak sekarang. apa mating? Kayak dulu kita nggak nyangka ya bisa ngomong apa namanya Berhadapan lah, video call. kan dulu nggak kebayang sampai sana, bahkan telepon aja masih ada kabelnya. Iya. Terus mulai kabelnya dilepas, Iya. terus mulai sekarang yang tadinya cuman gini bisa gini gitu. Sekarang yang cuman berdua bisa rame-rame dari layar. Itu kan kita nggak tahu nanti 10 tahun yang akan datang, ketika anak ini baru lahir umur 0 bulan, 10 ketika dia usia 10 tahun dia ketemu teknologi apa nggak tahu. Terus melihat rekam jejak bapak ibunya tuh ngapain aja dulu. Nah, itu. Hati-hati. Harus kita cek ini. Langsung mulai nih postingan alay-alay dia. Alay yang alay. Itu bisa pengaruh yang ikut ya. Namanya orang tua ya, buat jatuh tak jauh dari Nah, pohonnya. kalau itu bener sih Mas, itu pepatah dari mana ya sebenarnya? Tapi bener gitu. Ada apa patahnya pokoknya ada lah. Ya, tapi bener. Iya Mbak Rizka. Ini mah dijelasin dulu. Terus. Jadi anak kecil itu tuh peniru ulung gitu. Bener dong ya. Jadi dia Makanya melihat apa ya. tadi ya yang pepatah itu kan teorinya dari situ. Jadi mereka itu sebenarnya meniru. Belum tentu meniru orang tua, tapi meniru siapapun yang lebih dekat dengan dia. Gitu. Jadi kadang orang tua suka kaget, anaknya dapat bahasa ini dari mana? Gitu. Iya betul. Ini bahasa-bahasa kasar. Dicari dari mana? Oh ternyata dari main game gitu. Ya. Kayak kill Betul. gitu kan, terus tiba-tiba Wih, sampai anak. perasaan kita nggak pernah ngomong gitu. Mengadanya Ya, gadget kan? ini memang bikin emosi juga itu. Betul. Jadi ikut terbawa. Ya lingkungan sekarang lingkungan gadget itu kan mabar itu kan termasuk lingkungan, Iya. membentuk karakter anak kita. Kalau misalkan ya nggak mungkin toh, misalkan kita mau mabar seru-seruan, pelan-pelan. Pasti kan Pasti teriak. ngomongnya macam-macam kan mestinya. Jadi kan? pertanyaan kalau misalnya terus nggak boleh mabar, ya boleh, nggak ada larangan. Iya. Cuman yang penting sesuatu itu tidak mengganggu aktivitas pokok kita. Jadi Yang dikhawatirkan tuh sebenarnya gini, ketika sudah menggunakan ada pembayaran ya, artinya kan beli ya, Oh, beli iya. sesuatu. Sedangkan kapasitas anak-anak kita itu kan terbatas keuangannya. Nah mereka pengen karena sudah pertama kuota yang pasti, Ya. yang kedua skin, beli dalam game itu kan harus dibeli. Nah, itu kalau nggak yang salah dulu dikhawatirkan. sempat ada ya beritanya yang tiba-tiba ibunya dapat tagihan Ya, berapa betul, gitu kan ya. sampai jutaan. Nah,
kartu kreditnya ternyata diambil. anak kecil udah bisa make Beli lewat gitu. kartu kredit ibunya. Saya aja Bener nggak itu, ngerti Bang. cara belinya gimana gitu. Makanya dikhawatirkan tuh, dan itu kan psikologis lagi-lagi. Kalau misalnya dihentikan kan bisa berbahaya juga. Jadi memang itu tadi kalau untuk gimana sih cara ngeberhentiin nggak bisa bener-bener berhenti gitu. Jadi tetap itu ya namanya games itu dibuat untuk hiburan gitu. Ya. Mereka juga butuh hiburan, cuman memang mereka perlu belajar mengelola waktu juga. Dan mengelola waktu itu bukan waktu yang singkat ya, jadi nggak bisa seminggu berhasil, sebulan berhasil, nggak bisa. Sebulan itu waktu paling cepat untuk bisa ngelihat perubahan dari apa yang lagi kita usahakan gitu. Jadi kalau misalkan secara umum kan nggak cuma anak-anak ya sebenarnya. Orang tua yang sekarang Mahmud Semua pokoknya. Ya, sekarang dari kecil terus sampai posting. dewasa. Nah sebenarnya bisa dilihat nggak sih kalau misalkan orang yang curhat di medsos. Nah iya. itu sebenarnya apakah dia memang punya masalah dengan pribadinya atau dia memang pengen eksistensinya terlihat di masyarakat. Jadi mudah-mudahan jawabannya nggak menyinggung siapapun ya ini. Ya ini tidak Saya menyinggung, takutnya ya. Disclaimer dulu tapi kita. memang Ini secara Umum. Secara umum. biasanya orang itu melakukan sesuatu pasti ada motifnya, Ada tujuannya motifnya, gitu. tujuannya Tujuannya. ada. Sebenarnya ngapa sih harus posting? Kok kemarin saya belum lama ikut materinya dosen gitu kan, dosen saya dulu gitu. Jadi sebenarnya kita ngapain sih? Sebenarnya lagi marah nih, terus mau update status, mau marah-marah nih sebenarnya. Kalau aku nggak update kenapa? Dia tiba-tiba langsung sadar, terus kalau aku nggak update kenapa? Maksudnya ketika aku tidak melakukan itu merugikan nggak? Kalau enggak, ya kenapa harus dilakukan gitu? Malah justru akan merugikan mungkin kalau dilakukan gitu. Jadi kayak nanti nyesel, ngapain sih tadi aku posting kayak gitu gitu. Dan yang aneh lagi sekarang itu lucu ya Mbak Rizka. Orang mau mandi lah, mandi dulu kayak gitu jadi posting. Terus gue suruh apa? Suruh ikut gitu. Terus gue sudah bilang wow gitu. Wow, mau mandi kayak mana? Itu karena memang apa ya? Memang karakter orang itu ya. Tapi memang eksistensi tadi itulah pengen dilihat orang, aktivitasnya semua pengen Jadi dilihat. tujuannya sebenarnya apa? Pertama, tadi eksistensi mungkin ya, pengen orang mengenal dia bisa. Terus bisa juga sebenarnya dia nggak ada tempat cerita. Jadi misalnya nih, ini Mas Blengor misalnya kakak saya nih dua ini, terus diajak cerita, nanti, jadi dia tuh bingung mau cerita ke siapa, ke temen juga, lebih banget sih respon orang-orang di sekitarnya, dia mau cerita ke siapa, ternyata yang paling bisa menampung unek-unek dia cuman sosmed. Ada orang komen, sabar ya, amin gitu, nah itu respon yang dia harapkan gitu loh. Pasti Jadi akan ada waktu indahnya. amin, isinya amin semua kan. Amin, buat admin ya, pasti akan ada waktu indahnya. Tapi itu bisa menggambarkan kepribadian nggak? Atau memang ini ada masalah psikologisnya nih, Nah, orangnya sebenarnya seperti ini, ini misalkan sih, Mas. marah-marah, terus apa Karena ya? sampai mengumpat sampai di medsos tuh. Iya dan Ya, sebagainya. itu kembali lagi ke kontrol emosi kita juga. Iya, betul. Jadi kan sebenarnya kalau kita balik lagi kalau ke psikologi itu kaitannya dengan kesehatan mental. Jadi orang yang dikatakan sehat mentalnya itu sebenarnya juga orang yang mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosinya. Kayak dia bisa beradaptasi. Adaptasi katanya dengan sosialnya gitu kan. Kalau dia nggak bisa ngontrol emosi, otomatis berpengaruh ke sosialnya. Terus misalnya dia update nih marah-marah ngumpat. Dia ngumpat ke siapa? Orangnya baca misalnya. Akhirnya konflik muncul. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita sering update status walaupun penting nggak penting itu sebenarnya tipikal orang seperti apa? Aku maksudnya. Aku ya padha wae. Ngopi, Bro. Nggak, aku mau tanya secara psikologis. Nanti kan bisa kita kurangi karena kita sehat mental kita juga. Jangan-jangan kita itu nggak sehat mentalnya. ya sebenarnya memang nggak ada orang yang benar-benar sehat atau benar-benar sakit gitu. Pasti ada kecenderungan sekian persen gitu. Kayak saya mungkin kelihatannya fine-fine aja tapi kan nggak tahu sebenarnya punya tekanan tapi nggak kelihatan gitu kan. Terus bisa nggak sadar nggak ada tekanan terus berusaha mengendalikan. Kayak orang deh secara fisik kelihatannya sehat tapi mungkin punya mah. Lagi pilek, tapi kan sehat sebenarnya. Lagi pilek, lagi mah. Jadi sama kesehatan mental juga gitu. Kelihatannya sehat, tapi mungkin ada sesuatu yang bikin dia sebenarnya ada beban sih, kepikiran. Terus dia cenderung pencemas sih, tapi kok nggak kelihatan. Terus ada lagi namanya tuh kayak psikosomatis. Jadi dia suka muncul gejala fisik, padahal itu bukan dari fisik, dari pikiran. Misalnya mau ngomong di depan umum, tiba-tiba sakit perut mules. Iya. Sebenarnya bukan karena sakit perut, karena deg-degan. Iya. Awalnya efek mental. mental. Jadi bawah. kelihatannya kan sebenarnya kalau lagi biasa sehat-sehat aja. Iya. Jadi nggak ada batasan dia sehat atau sakit itu sebenarnya nggak ada. Cuman memang saat ini dia cenderung kemana. Dan itu stres juga ya, stres ringan ya artinya lah sakit perut ya. Salah satu gejala dia lagi Takutan. cemas itu kan salah satu. Betul sekali, banyak kasus-kasus memang dia merasa sakit perut tapi secara cek itu enggak ada. Tadi nggak apa-apa nggak ada loh, apa-apa. sekarang tiba-tiba kok langsung. Mah juga kan sebenarnya kalau dikaji itu kan nggak cuman karena makan juga gitu, tapi pikiran juga gitu kan.
Jadi kadang orang mikir kalau sakit mah nggak boleh makan santan, sambal dan sebagainya gitu. Ternyata yang nggak boleh itu kamu terlalu banyak pikiran sebenarnya. Apakah penyakit lain juga pengaruh pikiran juga ya? Kayak jantung, kayak itu apakah memang Jadi, ada sebagian besar porsi itu juga ada dari kejiwaan? Jadi udah banyak penelitian sih Mas. Jadi kayak kalau mahasiswa psikologi itu nggak cuma tesis, bahkan skripsi pun sudah banyak yang eksperimen kayak gitu. Jadi kayak pengaruh dukungan keluarga terhadap pasien bla 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 gitu. Jadi itu dukungan itu juga bisa mempengaruhi kesembuhan. Jadi ketika dia bahagia kan ada hormon, ya ini kaitannya dengan medis ya, ada hormon yang mempengaruhi dia semangat, dan itu mempengaruhi bagian sistem dalam tubuh dia gitu. Orang jatuh cinta, Nah, itu seperti apa itu? Maksudnya cinta yang apa ya, kan ada kadar cintanya kan macam-macam ya. aduh, kadar cinta ngukurnya gimana lagi nih? Kadar cinta. Saya kalau Nggak, ada cinta saya nggak mau deh. Udah ini muda aja yang masih. Bukan. Ini kan banyak ya anak muda. Ada yang sampai cinta Anak mati, muda, cinta monyet, cinta apa lagi jadi beru. Cinta kedua. Nah, Kedua. kuman. Enggak. Jadi gini, apa ya? Apakah memang itu bisa juga karena psikologis? Artinya kalau kita misalkan sedang jatuh cinta, terus semua itu rasanya itu gembira. Ya kan memang cinta itu kan emosi positif. Yang keluar ya. Senang. Senang. Nah, emosi-emosi positif kan memang juga Baru dengar suaranya sudah berbintang-bintang itu, berbunga-bunga suaranya. kan emosi juga itu sebenarnya kan ada banyak kan, ada marah, takut. Jadi sebenarnya kalau orang kamu emosian bukan berarti marah. Jadi kalau dalam psikologi emosi itu senang juga emosi sebenarnya. Takut emosi, malu emosi, sedih emosi kayak gitu. Jadi cinta juga itu kan bagian sesuatu yang menyenangkan gitu. Kecuali kalau nggak bertepuk sebelah tangan loh ya. Jadi nggak menyenangkan Dia gitu kan. menyenangkan. Ini bertepuk sebelah tangan. Jadi bucin Enggak, juga kan tapi kalau misalkan memang itu Min, pernah nggak jatuh cinta Min? ya pernah. manusiawi Mas, pasti Manusiawi. pernah. Manusiawi. Ditolak sering. Sama dong. Enggak, kalau misalkan ditolak, ini ada cinta nih, tiba-tiba bertepuk sebelah tangan tadi, terus timbulnya rasa dendam, jengkel dan sebagainya. Nah itu bisa berefek ke yang lainnya nggak? Misalkan sampai menimbulkan obsesi. Aku harus pokoknya gimana caranya biar menghancurkan dia. Pilihannya dua, obsesi untuk aku harus dapetin dia atau aku harus menghancurkan dia. Karena aku kalau nggak ada yang bisa dapetin dia, mestinya aku nggak bisa dapetin dia, orang lain juga nggak boleh dapetin dia. Itu kan sebenarnya gangguan juga. Itu termasuk gangguan Ada jiwa. yang salah dengan keyakinan dia. Pokoknya saya nggak dapat, nggak ada yang udah dapat. Kan keluar dari norma kan sebenarnya. Oh, itu Kan termasuk sebenarnya gangguan jiwa gangguan juga. psikologi juga itu sesuatu yang di luar dari norma-norma yang ada di masyarakat gitu. Kayak sebenarnya masalah apa? Misalnya kayak umumnya laki-laki itu tertarik dengan perempuan misalnya. Ya. Tapi kok ini tertariknya sama laki-laki? Betul. Nah, sebenarnya kan itu juga udah melanggar dari norma baik sosial maupun agama gitu kan. Itu kan sebenarnya juga masalah gitu gangguan. Dan juga sebaliknya banyak yang perempuan harusnya senang cowok malah cowok sama cewek juga. Sama cewek ya. Itu juga Itu termasuk apa? Masuk kriterianya masuk apa? gangguan. Gangguan Maksudnya apa? iya. Atau mungkin apa? Ya termasuk gangguan, cuman nanti kalau mau didiagnosa tadi saya nggak berani langsung mendiagnosa hanya dari cerita gitu. Biasanya kan kalau misalkan laki dengan laki itu luar biasa pendendamnya, langsung dia Iya. lebih tinggi lah kadarnya, mungkin katanya sih kata tinggi itu. Katanya. Oke Min, Mbak Rizka. Agak melenceng ya. Kita nih kalau ngobrol nggak bisa habis ini. Kebetulan ya waktu kita dibatasin. Iya. Dan malam hari ini Banyak sebenarnya. banyak. pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita besok ketemu lagi deh ya. Iya. Iya, oke. Secara psikologis mungkin lebih ke tematik Temanya ya. apa nanti itu dibahas lagi. Betul. Baik teman-teman semua yang bertanya bintang malam hari ini diskusi kita disponsori oleh Toko Pink. Pink aja ya. Ya, 500.000. Untuk berapa orang itu? 10. 10? 5? 5? 10. 10. Tapi yang satu kita berikan penjawab pertama yang benar. Siapa tadi? Kita lihat di anunya, ya. Jawaban kan banyak yang salah. Banyak yang salah. Bisa Ada nggak, Mas ya? Agus? Bisa Mas. Kita lihat Siapa yang menjawab benar Mas? satu undian kita Kayaknya berikan tadi aku penjawab hafal. pertama. Diani Ya, tadi. betul. Kayaknya aku lihat Diani. Kan betul semua, baik dari tema, Iya. baik dari soal. Iya. Betul ya. Jadi kita akan ambil 9. 9 ya. 9 kita langsung Nanti aja ambil 9 ya. Kemungkinan Diani. Tadi aku sempat baca untuk mengecek tadi. Tak Ya, cek. ya dicek lagi lah, diulang nanti. Ya, coba dicek lagi Mas ya. Nanti pengumuman yang juara yang dapat suatu penjawab pertama akan kita di kolomnya YouTube. Duit Min ya. Ini kita ngambil berapa nih? Ini bagi-bagi duit ya. 9. Langsung 9 aja deh ya. Oh. Oke. 3. Ini bagi-bagi duit ini Mbak. Ya. Ternyata Oh, nyari iya, duit Mbak. enak juga ya. Iya. Baru dapat 3. Yuk. Ya terus.
Kocok. Ayo. Terus 3, 4, 5, Takut 6, 7, kocok lagi nih, kocok Mbak, kocok dulu. 7, 8, ya, kocok lagi Mbak, kocok lagi. Kocok lagi ya. 1, 2, 3, 4, ya, satu lagi Mbak. ini yang namanya rezeki di tangan Rezeki, iya. tangan Tuhan. Di tangannya Mbak Rizka. Kebanyakan. Oh Kebanyakan. pas. Balikin satu. Ulangi, satu lagi, ulangi. Ulangin aja. Satu aja. Nah, Satu oke aja. Mbak Rizka. Sekarang Mbak Rizka yang baca. Jadi ini langsung ya, jadi masing-masing mendapatkan voucher 50.000. 50.000. Bisa dicairkan di toko pink ya. Toko Pink. Jadi bisa dicairkan di toko Untuk yang satu bagi penjawab pertama yang betul. Pink. Iya. Oke, berarti ini Baik 9. soalnya pertama atau soal kedua dan ketiga. Betul. Tolong tim kita dilihat, dilacak. Oke, bisa Silakan Mbak, dibuka? langsung Mbak. Boleh Ya, langsung kita bantu. ini. Langsung dibacakan. Ini Ari Meiwati. Ari atau Mei Mei. Ari Meiwati. Ari Meiwati, oke. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Astin Marlina. Astin Marlina. Benar nggak sih tulisannya Betul, Astin? betul. Lagi ini Astin Marlina. Rubiati. Rubiati. Akhirnya dapat Apa lagi? Rubiati orang sedang. Orang Biasa Padang. teman. Tetangga aku berarti. Mengaji. Friend. Suranita. Suranita. Wah, ini sedang juga. Suranita. Bagus lah ya. Sedang mentang-mentang bintang Mentang-mentang tamunya iya, udah bintang tamunya sedang. selesai. Dia udah selesai semua. Eno. Eno. Nah, ini kayak gini banyak kembarannya jadi bingung, makanya harus dirubah. Ya. Ya nantilah Ya, pokoknya ya. namanya yang terlalu pendek atau Bagi pemenang langsung cepat inbox aja ke admin muda. Ari Komeng. Ari Ari Komeng. Komeng. Terus kemudian wah. Wiena 2. Wina 2. Wina 2. Ada Wina. Widya apa Wina? Wina. Oh Wina. Oh, masa nggak bisa baca? Nggak bisa, ini susah juga apa yang juga. Deni Nuar Ramadhani. Deninya Ramadhani lah pokoknya. Oh, itu ya. Tia. Tia. Double A ya. Ini Dua Tia tuh harokat. banyak namanya, ada TIA, TIJA, Kalau gini kayaknya apanya, Pak? TIAA. TIAA. Saking banyaknya. 2 harokat ya dia. Ini 2 harokat. TIA. Baik, selamat buat pemenang agar segera menginbox identitasnya ke admin. Jadi ditunggu muda. paling lambat 5 hari setelah pengumuman malam hari ini. Ya. Setelah Ya, ini. mulai Setelah dirilis YouTube-nya. Dirilis Karena kan YouTube-nya. besok sore baru dirilis. Ya, dari YouTube besok sore Ya, jadi nanti setelah YouTube-nya dirilis baru kita hitung itu jangka waktunya 5 hari. Langsung nanti ke toko pink. Tapi ke admin dulu. Kami dulu kasihkan surat aja, suruh ngambil. Iya, nanti Ya. ada surat cinta. Surat cinta. Ya, untuk toko pink. Oke, Mbak Rizka. Sebelum tutup, Sebelum tutup. mungkin ada pesan Untuk orang tua, pesan untuk orang tua bagi untuk anak-anaknya yang megang gadget. tips Oke. atau apa Tipsnya apa? untuk supaya Mungkin kalau untuk orang tua terkait gadget memang untuk mengendalikan anak itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Karena jadi orang tua Betul. juga kan pahalanya bukan kipas angin ya, surga gitu pahalanya kan pasti tantangannya juga tantangannya juga nggak mudah. Jadi kalau tiba-tiba anak ini susah dikendalikan, kita tahan diri dulu, tarik napas dulu, kita refleksi dulu sebenarnya anak ini mau apa, kenapa dan sebagainya. Baru nanti gimana kita mau cari tahu cara-caranya kalau kita sendiri masih terbawa Saya emosi. kadang-kadang sudah dalam jawaban ini harus ngalus. Apa mintanya saya turutin. Ayo kamu minta apa? Jadi Tapi memang temennya. mungkin belum ya. Sampai tak ayo kan jadi temen yuk kita main jalan-jalan. Masih susah juga ya, mungkin mudah-mudahan Belum. saya Belum. cepat. Itu mungkin masih proses mas, karena pasti kan panjang ya. Kita jadi temennya dulu, kita tahu sebenarnya, kita paham kan yang paling paham anak kita sebenarnya ya orang tua sendiri ya. Sebenarnya kebutuhan dia itu apa sih? Kadang kita kelihatan taunya dia butuh kuota dia, padahal belum tentu. Bisa jadi dia butuh yang lain di luar materi. kasih sayang bisa. Oke. Itu aja. Ya. Terima kasih Mbak Rizka Rizka. sudah mau hadir. Sudah hadir, jangan kapok. Jangan kapok. Terima kasih buat Info Tanjung Bintang. Pokoknya ini program kampung, jadi ya kayak gini. Keren loh ini. Di waktu nanti kita teruskan ngobrol Nanti kita lagi, teruskan mungkin banyak di materi beberapa kalau- tema. yang materi paling apa. banyak materinya itu yang paling banyak dikupas itu kedokteran. Ya artinya banyak penyakit, Iya, benar. kandungan dan sebagainya. Kemudian psikologi karena banyak menyangkut kejiwaan. Itu banyak problemnya juga. Mungkin ini sih mas, nanti tanggal kalau nggak salah 10 Oktober itu memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah. Jadi mungkin bisa cari di Google, itu banyak platform-platform yang menyediakan curhat gratis, konsultasi gratis itu banyak. konsultasi Jadi kalau ada momen-momen 10 10 Oktober kalau nggak salah. 10 Oktober. Sebentar lagi. Sebentar lagi berarti. Iya. Nanti kita akan ini posting Update. ya tentang hari
kesehatan mental dunia. Boleh nanti kita panggil lagi Mbak Rizka. Boleh nanti Oke. kalau Kalau mau. kalau permintaannya banyak, terus kita memang ada. Soalnya yang apa pilih. Tergantung permintaan. Mungkin ada yang mensponsori. Gitu kan. Oh iya, kalau bagi anggota-anggota Tanjung Bintang yang ingin membeli kaos ya, Ini membeli buat kaos Tanjung untuk Tanjung Bintang masih ada, Masih 3 sedikit banyak. lagi ya. Ya, Jadi nanti silakan hubungi admin muda, Ya. nanti akan kita kasih kaos. Ya, betul. Jadi terima kasih untuk bintang tamu kita hari Ya. apa ini ya, Rep ya? Senin. Hari Senin adalah peternak sapi, pengusaha ternak sapi. Oke. Jati Indah. Wow. Dan juga peternak bakso pengusaha bakso. Pengusaha bakso. Ya kayak yang di Bandar Lampung itu loh. Nanti jadi teman-teman boleh tanya kayak mana caranya gebukin sapi. Ya, boleh di sini. gebukin sapi gimana cara sukses gitu kan. Nah, itu jadi tips. Kalau gebukin istri paling gampang. Gimana cara? Oh, boleh dikupas ini. Jadi besok narasumbernya Mas. Sebenarnya Mas Bayu. Saya yang mewawancarai karena belum punya. Gampang itu gitu deh. Oke. Jadi itu saja. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi semua. Kami Ya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.